Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 24 Februari 2025 dalam pekan biasa ke-7 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Helena Ing Jonata Kusumo, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami mulai mengerti betapa besarnya kasih-Mu kepada kami dengan menjadikan kami secitra dengan-Mu. Namun, kami menyadari kelemahan kami. Sebab itu kami terus memohon agar rahmat-Mu dilimpahkan bagi kami untuk menyadarkan kami agar senantiasa bersyukur dan berserah diri pada kehendak-Mu, karena Engkau selalu mengasihi kami. Dengan rahmat-Mu itu, kiranya kami dimampukan untuk menolak kecenderungan jahat dan kesombongan diri, seolah merasa berhak memiliki kuasa setara dengan-Mu. Kiranya janganlah Kau biarkan kami terjatuh ke dalamnya. Doa ini kami hunjukkan dengan perantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari kitab Putra Sirak, bab 1, ayat 1-10. Segala kebijaksanaan berasal dari Tuhan dan ada padanya selama-lamanya. Siapa dapat menghitung pasir di pantai, titik-titik air hujan, atau hari-hari segala abad? Siapa dapat menduga tingginya langit, luasnya bumi, dalamnya samudera, atau dalamnya kebijaksanaan? Kebijaksanaan diciptakan sebelum segalanya, dan pengertian yang arif sejak dahulu kala. Kepada siapakah pangkal kebijaksanaan telah disingkapkan, dan siapakah mengenal segala akalnya? Hanyalah satu yang bijaksana, teramat menggetarkan, yaitu yang bersemayam di atas singgasananya. Tuhan sendirilah yang menciptakan kebijaksanaan. Ia melihatnya serta membilangnya. Segala ciptaannya Ia penuhi dengan kebijaksanaan. Setiap makhluk menerimanya sekedar pemberian Tuhan. Ia membagikannya kepada orang yang mencintainya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia
sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan, sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus, penebus kita, telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 9 ayat 14-29. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya.
Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jika kita memperhatikan alam sekitar kita, sungai, lautan, gunung, atau juga dapat dikatakan seluruh alam di sekitar kita, termasuk matahari, bulan, bintang di langit, dan segala makhluk hidup di dunia ini, nampak jelas segala sesuatunya punya pola aturan tertentu yang sangat teratur atau mengikuti hukum tertentu. Para ilmuwan di seluruh dunia sudah menyelidiki begitu banyak hal tentang pola aturan alam di sekitar kita, bukan hanya sejak puluhan tahun, bahkan sejak ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Bahkan juga dapat dikatakan segala produk teknologi dan pengetahuan ilmiah pada zaman sekarang sebenarnya berawal dari pengamatan terhadap keteraturan lingkungan alam di sekitar kita. Lalu, apakah para ilmuwan sudah berhasil mengerti dan menjelaskan semuanya? Sayangnya tidak. Kerap diketemukan masih banyak yang belum bisa dimengerti oleh para ilmuwan. Itu sebabnya zaman sekarang ini selalu saja ada ahli di seluruh penjuru dunia berhasil menemukan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah dimengerti atau diketahui. Bahkan jika kita memperhatikan seluruh perkembangan teknologi dan ilmu zaman sekarang yang terus berkembang, timbul pemikiran di dalam diri kita bahwa pasti ada yang menciptakan semuanya itu dan menjaganya. Karena sesuatu yang ada tidak mungkin timbul dengan sendirinya. Segala sesuatu di sekeliling kita terlalu teratur sehingga tidak mungkin bisa ada tanpa ada kebijaksanaan tertinggi yang menciptakan, merancang, mengatur, dan menjaganya di alam semesta. Bacaan pertama hari ini menjelaskan bahwa kebijaksanaan tertinggi yang dimaksud adalah Tuhan Sang Pencipta. Dialah yang telah menyiapkan segala kebijaksanaan dan hukum alam sebelum seluruh alam yang kita lihat saat ini ada. Maka segala kebesaran, keindahan, kemegahan,
dan kekuatan alam di sekitar kita sebenarnya milik Tuhan. Dengan demikian, jika ada seseorang yang memiliki kebijaksanaan di dalam dirinya, pastilah kebijaksanaannya itu adalah pemberian Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hanya dengan melihat bahwa alam semesta ciptaan Tuhan adalah luar biasa, maka mengertilah kita sebenarnya batas-batasnya tak terjangkau pikiran manusia, sehingga pikiran kita hanya bisa melihat dan mengerti apa yang dapat dilihat oleh mata manusia kita. Itulah dunia materi yang dipelajari para ilmuwan. Tetapi sebenarnya juga ada dunia atau sifat-sifat alam semesta ciptaan Tuhan yang berada di luar jangkauan pikiran manusia. Bacaan Injil hari ini menjelaskan keberadaan dunia yang berada di luar jangkauan pikiran manusia, yaitu dunia roh. Dunia tempat segala sesuatu yang kekal ada. Namun, tanpa perlu memusatkan perhatian pada sisi supranatural dari bacaan Injil hari ini, marilah kita memperhatikan teguran Tuhan Yesus terhadap para murid melalui pertanyaan, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya." Jika kita cermati dengan hati dan perasaan kita secara berhati-hati, mudah untuk dilihat teguran tersebut menunjukkan ada kekurangan dari tindakan para murid ketika berusaha membantu mengusir roh jahat yang merasuki anak itu. Dan dalam ayat-ayat berikutnya dijelaskan bahwa kekurangan yang dimaksud adalah percaya kepada Tuhan. Hal ini dipertegas lagi dengan ayat terakhir dari kutipan Injil hari ini, yaitu jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Kutipan ayat ini menunjukkan ada situasi-situasi tertentu yang hanya dapat diselesaikan oleh kuasa kebesaran Tuhan sendiri. Pada tahap ini, jalan yang terbaik yang dapat dilakukan adalah memohon kepada Tuhan melalui doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini telah mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya segala bukti keteraturan alam di sekitar kita menunjukkan Tuhan Allah, Sang Pencipta itu ada. Sekaligus juga menunjukkan bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, seperti lingkungan yang baik, udara yang kita hirup, tanaman, dan bahan-bahan yang dapat diolah menjadi sumber makanan, dan masih banyak lagi. Semuanya menjadi bukti kasih Tuhan kepada kita semua. Sehingga wajarlah jika kita seharusnya terus-menerus bersyukur atas segala rahmat yang kita terima. Selain rasa syukur, Tuhan juga meminta kita untuk menyadari bahwa tidak selamanya kita bisa menyelesaikan segala sesuatu yang kita hadapi dengan kemampuan sendiri. Dalam situasi tersebut, yang Tuhan minta dari kita adalah percaya kepada Tuhan, berserah diri, dan berdoa. Maka, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah kehidupan yang kami terima dari-Mu ya Bapa. Dan kami juga bersyukur
atas segala pendukung kehidupan kami yang telah Engkau ciptakan dan tersedia di sekeliling kami, seperti udara yang kami hirup, sinar matahari, dan masih banyak lagi. Kami juga bersyukur karena di sekeliling kami telah diperlihatkan keteraturan hukum alam yang begitu luar biasa, yang bahkan teknologi dan ilmu yang kami kembangkan sampai saat ini tetap saja belum bisa menguraikan dan memahami semua ciptaan-Mu. Semua itu membawa kesadaran pada kami bahwa kami harus selalu rendah hati dan tunduk di hadapan Engkau, karena semua yang ada pada diri kami dan sekeliling kami adalah ciptaan-Mu dan tersedia agar bisa kami lihat betapa teguh peraturan-Mu dan betapa besar kuat dan kuasa-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur kami ada di tengah-tengah kebesaran dan kemuliaan-Mu itu. Doa ini kami hunjukkan dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.